Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Sholihah, NIM 53020230033, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika yang pada bab hujjah sebagai argumentasi yang kuat atau dalil yang meyakinkan. Dalam hermeneutika Islam, penafsiran teks wahyu tidak hanya dipahami sebagai aktivitas interpretatif yang tergantung pada subjektivitas pembaca. Sedangkan hermeneutika Barat itu menekankan bahwa peran pembaca dalam memaknai teks. Jadi hermeneutika Islam dan hermeneutika Barat mengalami perbedaan. Dalam tradisi Islam mengembangkan model hermeneutika ini normatif yang berorientasi pada otoritas dalil. Model ini di dalam juga ada ilmu ushul fikih yang melalui konsep hujjah. Hujjah secara etimologis dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna seperti bukti yang kuat, argumentasi yang mengalahkan, bahkan klaim yang menegaskan. Dari makna-makna ini meyakinkan bahwa hujjah bukan sekedar pendapat maupun informasi, melainkan suatu yang memiliki daya paksa normatif maupun informatif. Secara teoritis hermeneutik, hujjah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian hukum, namun tetapi juga prinsip pembatas makna. Jadi hujjah ini dalam prinsip pembatas makna disebutkan sebagai dalam Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa wa min ilm al-usul. Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa penafsiran tidak hanya tetap harus berada di dalam kerangka bahasa Arab dan konteks turunnya wahyu maupun tujuan umum syariat. Oleh karena itu, hermeneutika hujjah menolak relativisme hermeneutik hujjah yang memutuskan hubungan antara dalil dan makna. Dalam hermeneutika hujjah ini ada menempati beberapa tempat, yaitu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Qiyas, dan ada Ijma'. Al-Quran ini menempati posisi tertinggi dalam struktur hermeneutika hujjah. Karena apa? Karena Al-Quran ini bersifat al-qat'i as-subut, yaitu kepastian yang absolut. Nah, setelah Al-Quran ini ada Sunnah Nabi. Kenapa Sunnah Nabi menempati posisi kedua dalam hermeneutis hujjah? Karena validitas penafsiran Sunnah Nabi ini keabsahannya tergantung pada sanad. Selain itu, setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi ada Ijma'. Ijma' ini sebagai hujjah kolektif yang menstabilkan makna teks terhadap sejarah umat. Sementara itu ada Qiyas yang memungkinkan perluasan makna terhadap personal baru secara rasional. Nah, sementara itu prinsip sentral hermeneutis ini adalah primasi, yaitu posisi tertinggi. Nah, dalam kajian kontemporer, pendekatan ini juga dibahas oleh kajian orang Barat, yaitu seperti Wael B. Hallaq dalam karyanya yaitu Authority Continuity on Change in Islam Law secara kritis. Hallaq menjelaskan bahwa hermeneutika Islam ini bersifat otoratif. Kenapa otoratif? Karena berakar pada konsep hukum sebagai kehendak Tuhan. Itulah penjelasan dari hujjah sebagai argumen yang kuat atau dalil yang meyakinkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.